Oke guys, selamat datang di channel Steve. Dan di video kali ini gue mau review handphone dari Xiaomi Mi A2. Ya, ini memang bukan handphone baru sih. Ini tuh masuk Indonesia tuh bulan September 2018. Dan itu harganya lumayan mahal. 3,7. Pada saat itu gue ngerasa handphone ini kurang laku karena ada pesaingnya, Pocophone F1 yang harganya 4.500.000 pakai Snapdragon 845. Sedangkan ini pakai Snapdragon 660, yang mendingan orang nambah dikit lagi dapat Snapdragon 845. Ini gue beli tuh bulan Maret 2020. Gue belinya di Shopee, harganya 1.569.000. Itu murah. Gue ketika lihat harga itu, wow, ini murah. Dapat harga segitu untuk Xiaomi Mi A2 ini. Ini sih worth it loh. Ini worth it banget. Ya daripada gue beli yang Redmi 8, lah mendingan gue beli ini. Jelas ini lebih premium. Nah, tapi masalahnya ini HP masih enak gak sih dipakai di tahun 2020? Oke, berikut ulasannya. Oke, awal kita mulai dari dulu bodinya. Untuk bodinya, kesan yang gue dapatkan ketika gue megang handphone ini adalah tipis. Ini tipisnya mantep coy. Bodinya juga premium. Dia pakai aluminium. Nah, ini model begini tuh pasaran banget nih. Ini lu akan sulit ngebedain antara Xiaomi mana dengan yang mana untuk di bahasa desain begini kan, kayak Redmi S2, Redmi Note 5, Redmi Note 6, Mi Max 3, Mi 8 itu model-modelnya mirip-mirip kayak gini semua. Tapi ya bukan berarti model kayak gini jelek, modelnya ya bagus-bagus aja sih, kayak iPhone X. Tapi ya udahlah, kita konsumen terima aja. Nah, cuman agak sedikit mengecewakan bahwa di handphone ini nggak ada headphone jacknya, jadi kita mesti pakai converter tambahan. Ya, untungnya converternya sih gampang sih, nggak rewel. Dan untuk paket pembeliannya juga di sini ada konverternya juga kok. Nah, untuk layarnya ini dia 5,99 in. Ya udah 6 inci lah. Untuk rasionya ini 18:9. Jadi ini bener-bener waktu awal-awal banget handphone mulai manjang. Terus untuk SIM card slotnya juga dia pakai dual SIM tapi nggak bisa pakai micro SD. Ya, untuk di bawahnya ini dia ada kelihatan pakai dua speaker tapi sebenarnya enggak. Dia cuman pakai satu speaker doang, yang itu di sebelah mana sih? Sebelah kanan. Bagus sih ditaruh sebelah kanan. Jadi kita kalau main game itu nggak ketutupan. Terus di sini juga ada LED notifikasi. Terus ada di atasnya itu, terus di atasnya juga ada remote infrared. Ada infrared. Jadi kalau misalnya kita kehilangan remote, kita masih bisa pakai ini. Ini fitur Xiaomi banget sih. Terus udah support fast charging juga. Nah, untuk software ini ketika pertama kali gue buka box itu masih Android Oreo. Tapi sekarang dia udah dapat Android 10 yang terbaru. Nah, untuk proses update-nya itu dari Android 8 ke Android 10 itu nggak langsung loncat, tapi mesti bertahap. Nah, untuk ROM-nya dia pakai Android stock, Android murni, dan ini yang menjadi alasan kuat kenapa gue pengen banget beli handphone ini. Karena gue tuh salah satu orang yang pecinta Android murni. Nah, untuk sehari-hari itu gue daily driver gue sebenarnya gue pakai ini. Ini Google Pixel. Gue udah suka banget sama Google Pixel. Ini Google Pixel 2. Ini pakai Android murni, dan gue rasa kayaknya jarang deh handphone yang pakai Android murni. Paling Nokia. Dan gue rasa di harga 16 ini dapat handphone ini sih oke banget. Nah, jadi buat kalian yang pecinta Android murni, ini handphone sih rekomen banget sih. Ini minim banget bloatware di dalamnya juga. Ya tetap ada bloatware sih, tapi bloatware bisa dihapus semua. Paling kalau satu-satunya bloatware yang nggak bisa dihapus tuh cuman feedback doang. Tapi ya udahlah, itu nggak masalah. Nah, untuk sensor-sensor dia lengkap kecuali NFC. Ini nggak ada NFC-nya. Untuk magnet jelas ada. Sensor magnet, giroskop juga ada. Nah, untuk hasil kameranya di handphone ini juga tergolong bagus. Dia pakai dual kamera. Yang satu kamera ini 12 megapiksel, IMX486, dan satu lagi itu kamera low light. Untuk kondisi cahaya gelap itu 20 megapiksel dengan teknologi pixel binning. Untuk hasil kameranya sih bagus. Tonjolan kameranya tuh nggak nyantai banget, sumpah. Tebel loh. Keredak. Makanya solusinya kalau gini ya jelas kita harus pakai case. Ini case ini tebel, dan ini kalau pakai case ini itu ngelewatin di kameranya. Gue suka pakai case model tebel gini karena bisa gue banting. Oke, berikut inilah hasil kamera dan video dari Xiaomi Mi A2. Check it out.
Halo, ini adalah hasil dari rekaman video Xiaomi Mi A2. Ini kondisinya lagi bawa motor dengan kecepatan kurang lebih 20 km. Ini siang-siang sih, cuma lagi nggak panas. Tapi tadi panas, cuma lagi nggak panas aja. Oke, ini adalah hasil dari kamera depan Xiaomi Mi A2. Hasil upload di ini. Terus berikutnya untuk performa gaming. Prosesor ini Snapdragon 660, RAM-nya 4GB, internal 64GB. Oke, di sini gue coba main AOV, itu bisa sampai mentok kanan semua. Jadi untuk yang rumput bergoyang dengan cipratan air, ketika jalan ada cipratan air itu bisa ada, cuman memang frame rate-nya itu nggak bisa maksimal, nggak bisa sampai 60 fps banget. Ya paling mentok di 40, 50 gitu. Untuk PUBG itu sampai settingan high doang. Nah, ketika main game, lebih tepatnya game-game berat begitu, ini handphone panasnya ampun-ampunan. Dan kalau udah panas, itu pasti frame drop. Kalau gue pribadi sih, gue nggak sama sekali nyaranin handphone ini untuk game. Ya paling kalau mau main game sih, paling game-game yang game-game casual sih, atau game-game yang kita nggak main lama ya, atau game-game nyantai lah, kayak misalkan Homescape, kayak Candy Crush, atau COC, atau Clash Royale, atau cacing. Ya paling buat game-game begitu aja sih. Tapi kalau game-game berat sih bisa dimainin, memang bisa, bukannya nggak bisa, tapi panasnya itu loh nggak kira-kira loh. Oh ya, di belakang ini dia ada sensor fingerprint ya, jadi dan sensor fingerprintnya ya cepet aja sih, ya normal sih, nggak ada keluhan. Nah, untuk baterainya itu dia 3000 mAh. Standar aja sih kalau menurut gua. Boros banget enggak, tapi juga awet banget juga enggak. Ya standar-standar aja. Ya dia sih super fast charging sih. Dia dapat charger 10W dari bawaannya sini. Dan kalau kita ngecas pakai charger bawaan ini, dia ada tulisan fast charging juga kok. Mungkin pada waktu tahun 2018 itu 10W itu kayaknya hitungannya fast charging deh. Kalau sekarang kan biasa ya. Ya setidaknya untuk baterainya sih nggak sampai kayak iPhone 6. Untuk kualitas spekernya juga ya biasa aja sih. Kalian jangan ketipu ya dengan dua grill speaker ini. Dia cuma satu doang. Ya ini paling cuma buat estetika doang. Dalamnya memang mikrofon doang ini. Oh ya, ada satu hal yang menarik dari handphone Xiaomi Mi A2 ini yang kayaknya jarang sekali Xiaomi kasih. Earphone. Ya, ini kayaknya pertama kali deh Xiaomi ngasih earphone loh. Gue kayaknya selama beli Xiaomi nggak pernah dikasih beginian. Dan yang menariknya adalah earphone ini Apple banget bro. Sumpah ini Apple banget. Nah ini satu gue punya AirPods Apple, dan ini yang punya Xiaomi. Tuh, mirip habis kan? Apakah ini sesuatu yang buruk? Niru-niru? Oh enggak, gue sebagai konsumen bodo amat, nggak peduli. Ini tuh AirPods Apple itu paling nyaman di gue, dan gue paling cocok dengan model seperti ini. Gue punya set AirPods Apple tuh ada banyak di rumah. Gue punya 4 biji loh. Karena saking gue nggak bisa pakai headset lain selain ini. Bukan headset itu, ya gue tahu earphone. Jadi earphone model begini itu udah favorit gue banget. Dan ketika Xiaomi ngasih earphone dengan model begini, gue seneng banget loh sumpah. Ini ya lumayan aja sih, tapi nggak jelek. Oke, sekian review gue untuk Xiaomi Mi A2. Bukan yang Lite, ini Mi A2 yang biasa. Like video ini jika kalian suka, dan dislike aja kalau nggak suka. Dan kalian boleh komen di bawah, kalian tanya. Dan kalian boleh subscribe channel ini untuk dukung gue. Dan kita kembali lagi di video berikutnya. And